selaku CGP Angkatan 9 SMK Negeri 1 Sambejo. Dan tak lupa yang terhormat pula rekan-rekan dari Bapak Ibu, Bapak-bapak guru dari jurusan otomotif SMK Negeri 1 Sambejo. Pertama dan utama, mari kita panjatkan puji syukur dan kehadirat Yang Kuasa yang telah memberikan nikmat Islam, nikmat jihad dan nikmat sholat hingga pada hari ini kita bisa menghadiri kegiatan diseminasi budaya positif oleh Pak Eko Prasetyo SPD selaku CGP Angkatan 9. Di sini kami selaku pembawa acara akan menyampaikan urutan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua sambutan dari Kaprodi TKR, yang ketiga adalah inti, yang keempat adalah penutup. Untuk mengikat waktu, mari kita mengawali kegiatan hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi bisa menjadikan kegiatan hari ini lancar sampai akhir ini. Menginjak acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Adi Putra Purnomo. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada mereka yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk memberikan kesempatan pada pagi hari ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah hadir pada siang hari ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif, mana hal tersebut adalah merupakan tugas dari Pak Eko dalam memenuhi program calon. Harapannya dengan adanya diseminasi ini telah Pak Eko dapat menularkan ataupun mengimplementasikan budaya positif yang telah dipelajari dalam kegiatan calon pemuda dan bisa diimplementasikan di sekolah kita. Juga harapannya juga nanti dapat teman-teman semua mendapatkan ilmu serta mendapat motivasi dan kedepannya juga bisa ikut serta dalam calon pemuda dan juga nanti ya bisa mengimplementasikan pembelajaran ataupun ilmu pengetahuan yang didapatkan dari program calon pemuda. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Adi yang sudah memberikan sambutannya. Mengejar acara yang ketiga yaitu acara ini, acara penyampaian diseminasi budaya positif oleh Pak Eko Prasetyo. Untuk menyikat waktu, monggo Pak Eko, waktu dan tempat kami persilakan. Mohon maaf Bapak Ibu, Bapak semua, izin untuk berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita pada siang hari ini alhamdulillah lulusan TKR, TBSM dan TPU in beberapa perwakilan ya, karena banyak kegiatan yang kita lakukan. Jadi alhamdulillah kita berikan kesempatan untuk berkumpul di aula ini dalam menghadiri diseminasi budaya positif. Jadi ini adalah salah satu bagian tugas kami dari calon guru penggerak untuk menularkan istilahnya berbagi ilmu yang sudah kita peroleh. Alhamdulillah kita bisa bertemu bertatap muka dalam keadaan semuanya sehat walafiat, tidak ada yang sakit, dan alhamdulillah kedatangan suatu apapun, dan semoga acara pada siang hari ini nanti berjalan dengan lancar. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang hadir pada siang hari ini adalah termasuk salah satu umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak-bapak, kawan-kawan, bapak guru semuanya, pertama saya ucapkan terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan yang sangat luar biasa untuk hadir di tempat ini untuk menghadiri seminar atau diseminasi budaya positif yang nanti saya sampaikan. Kemudian untuk diseminasi ini adalah bagian dari tugas dari program guru penggerak. Jadi mungkin nanti bapak-bapak semua, jika ada yang mengikuti program guru penggerak, besok mungkin Pak Toto, Pak Arifin, Pak Anton, dan yang lain, dan calon-calon semua, insya Allah nanti semoga di tahap berikutnya bisa diberikan kelulusan dan bisa menyusul gitu. Baik bapak-bapak semuanya, pada pertemuan kali ini saya akan berbagi sedikit apa yang saya dapatkan, ilmu yang saya dapatkan, beberapa yang sudah kami lalui dari mulai tahap awal sampai saat ini. Jadi ini belum setengah perjalanan. Kalau di kami itu 8 bulan Bapak Ibu, bapak-bapak. Cuma kalau di angkatan saya yang angkatan 9 itu kan ada pemotongan 2 bulan karena ada pemilu. Nanti ya untuk efektifnya mungkin 6 bulan. Cuman dari segi waktu keseluruhan itu 8 bulan. Kalau Pak dulu 6 bulan kan ya? 6 bulan. Oke, ya, kita lanjutkan. Harapannya nanti untuk diseminasi ini adalah bagaimana kita bisa mengimplementasikan apa yang kita peroleh. Jadi mungkin nanti ada diskusi atau tanggapan dari bapak-bapak semua terkait budaya-budaya positif dan mungkin juga budaya negatif yang ada di sebuah kita bisa kita bicarakan bersama-sama. Jadi menerapkan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Sekarang coba mungkin dari bapak ibu, bapak-bapak ini ada yang mau sampaikan budaya positif itu yang seperti apa? Monggo, mungkin bisa disampaikan ke kita pengetahuannya, mungkin dari kata budaya positif. Silakan mungkin bisa sampaikan. Anton mungkin ya. Siapa monggo? Salah satu Adi.
Mungkin kalau dilihat dari kata-katanya budaya positif itu mengacu pada hal-hal atau kegiatan yang sudah menjadi kebiasaan dan juga hal tersebut bersifat positif atau baik. Jadi mungkin hal-hal yang baik yang harus atau dibiasakan. Terima kasih Pak Adi. Jadi budaya positif disampaikan oleh Pak Adi sangat luar biasa ya. Hal-hal yang berkaitan dengan keseharian kita yang mana itu dilakukan sebagai kebiasaan sehari-hari dan itu dipelihara dari waktu ke waktu seperti itu. Luar biasa ya jawabannya. Mungkin ada yang lain yang mau menyampaikan. Pak Agung boleh, walaupun MC juga boleh. Monggo. Pak Dri juga boleh. Pokoknya ini santai ya, santai. Saya bertukar pikiran. Coba menjawab Pak Eko. Budaya positif, mengenai budaya itu mungkin bisa kebiasaan keseharian kita. Seperti yang disampaikan Pak Eko ini kebiasaan setiap hari kita, kalau ini kita di lingkungan sekolah. Ada istilah 5S ya. 5S di pelajaran kelas 1 ya, 5S. Terus ada kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut 5R, ikhlas, rawat, bersih, rajin ya. Jadi kalau rajinnya itu dalam artinya merawat yang sudah ada dari waktu ke waktu supaya menjadi kebiasaan seperti itu. Jadi budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif nanti diharapkan keyakinan itu akan mampu menciptakan kolaborasi antar warga sekolah, juga orang tua murid, dan jika terlaksana dengan baik itu akan memunculkan serta mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki murid dan akan menciptakan pribadi yang berkualitas. Ini nanti kita bahasanya sangat lumayan banyak. Jadi nanti ada istilah-istilah baru yang mungkin bapak-bapak belum mengenal. Bahkan saya ketika awal ini juga apa sih dan keyakinan kelas itu apa nggak tahu. Jadi alhamdulillah dengan ikut ini sudah mendapatkan berbagai macam ilmu. Nah sekarang coba saya minta 2 orang untuk masuk ke depan untuk silakan ya Anton sama Pak Pri dengan masuk ke depan sebentar biar untuk olahraga seperti ini. Nah misalkan kita ada 2 orang Pak Pri sama Pak Anton. Misalkan Pak Pri ibaratnya saya punya barang berharga, misalkan barang berharga, katakanlah apa ini saya kasihkan Pak Pri. Barang berharga ini adalah sesuatu yang sangat berharga bagi beliau. Kemudian Pak Anton tugasnya silakan dari barang berharga yang dimiliki Pak Pri ini silakan dengan berbagai macam cara dilepas. Bagaimana caranya boleh membujuk, merayu, mengintimidasi, tak monggo. Ini beliau ya boleh. Sedikit saja, lekap Pak. Baik, Pak Pri, saya ingin tahu bahwasanya untuk barang yang Anda miliki itu katanya sangat berharga. Ya, wujudnya itu apa, warnanya apa, bentuknya apa, Pak? Boleh tahu, Pak? Ya, sebelumnya minta maaf ya Pak Anton. Kita sebenarnya sudah berteman-teman, tetapi karena barang ini, benda ini cukup privasi bagi saya, maka mohon maaf Pak Anton, untuk kali ini
tidak bisa saya sampaikan Pak Anton, dan sebagai gambaran saja barang ini cukup bermanfaat bagi saya, tetapi mohon maaf Pak Anton untuk ciri-ciri ataupun bentuknya mohon maaf Pak Anton, ini belum bisa sampaikan. Nah, berharganya itu berapa? Ya ini cukup berharga Pak, karena ini untuk harga. Oke, ini Pak, terima kasih. Orang boleh Pak Tri, ya. Nah, saya mau kasih suara Pak. Di sini ada tapi cuma 25.000. Boleh juga barang Pak Tri saya tukar dengan uang 25.000 ini Pak. Wah, mohon maaf sekali Pak Anton. Kalau dengan uang, saya pikir mungkin barang ini tidak bisa diukur dengan materi Pak. Seperti itu. Iya Pak. Jadi uang ini jadi nggak bisa. Coba tanggapan sekarang. Tanggapan ya. Berarti kalau seperti ini berdasarkan teori kontrol, siapa yang memegang kendali kalau seperti ini tadi? Orang lain atau orang itu sendiri yang memiliki barang berharga itu? Atau itu sendiri. Orang itu sendiri. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Walaupun udah berusaha, saya udah berusaha sebisa mungkin bisa mengatasi tadi rayuan dan terakhir yang lembaran uang. Nah, saya yakin dengan uang itu nanti bisa, tetapi lebih dari Pak Tri dapat. Ya, ya seperti itu. Kenapa Pak Tito tidak boleh Pak Tito? Ya, katanya tadi suruh menjaga ya saya jaga. Karena saya berharga seperti itu. Plus buat Pak Tito dan Pak Anton, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Tito, Pak Anton, tanggapannya luar biasa. Jadi itu tadi sedikit peragakan maka peran kita selama ini. Jadi istilahnya ada miskonsepsi tentang teori kontrol, bahwa kita selama ini ilusinya itu guru mengontrol murid, padahal sejatinya bisakah kita merubah murid kalau murid tidak mau dikontrol atau tidak mau diarahkan? Bisa nggak? Tidak bisa ya. Artinya berarti yang bisa merubah itu adalah murid itu sendiri. Dengan mungkin kalau guru hanya sebagai tadi memberi nasihat, motivasi. Tapi kalau saya tidak mau melakukan aman, tidak ada perubahan. Ini yang kita harapkan nanti di budaya positif ada perubahan dari siswa secara intensif dari dalam diri untuk melakukan perubahan. Jadi bukan karena orang lain. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Jadi tidak semua penguatan positif itu efektif. Jadi, walaupun kita tadi memberi rujukan, memberi rayuan dengan rujukan rayuan yang sangat luar biasa, tetapi siswa masih melakukan pelanggaran. Jadi kontrol ke siswa itu tidak dimiliki. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menuangkan karakter. Jadi ilusi apa? Sesuatu yang bagus. Jadi mungkin kita beranggapan kita sudah membuat anak itu merasa bersalah, menghukum, memarahi. Itu kita pasti menganggap dengan adanya hukuman saya, dengan adanya nasihat saya, pasti akan berubah. Itu jangan sampai. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita terkadang itu seperti itu ya, paksa anak-anak untuk melakukan sesuatu yang sesuai keinginan
ini untuk miskonsepsi tentang teori kontrol yang sudah disampaikan. Nah, kemudian bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, kalau bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka langsungan kita. Nah, seperti itu. Dulu saya pernah baca buku yang menarik tentang perubahan itu. Jadi ada dalam sebuah batu nisan itu tertulis suatu tulisan, bagaimana saya bisa mengubah negara atau bangsa, sedangkan dalam keluarga saja saya tidak bisa merubahnya. Bagaimana saya bisa mengubah keadaan suatu keluarga, padahal saya merubah diri saja sendiri. Saya pernah membaca buku tentang motivasi seperti itu. Jadi luar biasa. Jika kita ingin melakukan perubahan, berarti kita harus berubah dulu sedikit demi sedikit seperti itu. Baru diupayakan. Saya sendiri juga masih berupaya. Kemudian miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi mula ada stimulus respon, selanjutnya ada teori kontrol. Jadi kalau kita masih beranggapan stimulus respon itu beranggapan bahwa dulu itu realitas kebutuhan kita sama, kita mengira kebutuhan kita sama. Nah, tetapi realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian dulu kita beranggapan semua orang itu melihat kita itu sama. Nah, tetapi sekarang kita harus beranggapan bahwa setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda tentang kehidupan ini. Mungkin pendapatnya Pak Bayu dan Pak Tri punya perbedaan. Kemudian dahulunya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi harusnya sekarang kita itu sudah mulai berwawasan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ini. Jadi jangan dipaksakan. Kalau dengan siswa yang nanti bagaimana kalau dengan siswa? Kalau kita punya pandangan harus sesuai sama dengan kita. Itu benar ya? Kurang benar ya? Karena mereka pasti punya pandangan masing-masing. Percepat saja. Nah, selanjutnya hari ini memang bahasa kita luar biasa sangat banyak. Ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian yang ketiga ada kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, kelima posisi kontrol, enam keyakinan kelas, dan ketujuh segitiga restitusi. Pernah dapat materi seperti ini, Pak Tri? Belum. Saya juga baru dapat ketika CDP ini. Istilahnya sangat masif sekali. Yang pertama, perubahan paradigma baru ya. Dari stimulus respon tadi ya, itu menjadi teori kontrol. Jadi pada stimulus respon itu kebutuhan orang semua sama. Semua orang melihat yang sama. Guru mencoba mengubah murid agar pandangan sama dengan guru. Itu kalau di stimulus respon. Perilaku guru siswa itu dilihat oleh guru itu hanya sebuah kesalahan. Pokoknya yang telat salah ya salah gitu. Gak boleh dicoba. Kalau berpikirnya stimulus respon. Akan tetapi untuk teori kontrol itu kebutuhan semua orang yang tidak sama. Semua orang punya gambaran yang berbeda. Guru berusaha memahami pandangan murid. Perilaku guru murid itu pasti punya juga. Nah, guru itu tidak bisa mengontrol murid dan murid berpikir menang dan menang. Ini ada. Kemudian di perubahan paradigma baru kita dikenalkan pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang itu berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan
diferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi model untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, yang diharapkan nanti dari budaya positif itu paling tidak ada nilai-nilai positif yang didapatkan dari karakter siswa, yang terbentuk dari karakter siswa, dan di antaranya ini salah satunya dari profil pelajar Pancasila. Kan ada dua beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Besar, dan mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan sebagainya. Jadi itu yang paling tidak diharapkan ada perubahan paradigma baru, dan siswa diharapkan punya nilai-nilai budaya positif yang nanti dijaga di sekolahan. Nah, sekarang ada disiplin positif. Untuk makna disiplin itu cenderung kalau kita mendengar kata disiplin cenderung apa yang kita pikirkan, Pak? Kayak disiplin apa ya? Selalu mematuhi apa yang kita perintah. Atau mungkin Bapak Alipin atau Pak Bayu, disiplin terkait peraturan berarti ya, peraturan selalu mematuhi apa yang kita inginkan, seperti itu. Dan mungkin yang lain Mas Agus, kalau kata disiplin konsekuen terhadap apa yang dilakukan disiplin. Kali ini nanti kita akan bahas banyak sekali kaitannya disiplin, hukuman, konsekuensi, dan juga nanti ada istilah baru yaitu restitusi. Makna disiplin itu cenderung diartikan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi iya caranya ucapin manut kalau pakai duit gitu kan, disiplin. Kecenderungan tersebut haruslah diubah. Karena kita sebagai pendidik itu harus menciptakan anak-anak yang punya disiplin diri. Kalau kita yang kontrol terus, itu biasanya kan kesulitan. Makanya banyak anak-anak kita itu yang lost control karena memang belum punya disiplin diri. Jadi yang berasal dari dalam diri anak. Bagaimana disiplin itu bisa dipelihara. Ini tugasnya sedikit berapa tambah rumit ya. Kalau kaitannya disiplin pasti sangat banyak sekali. Kemudian yang selanjutnya itu ada kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia itu pasti punya kebutuhan yang harusnya kita penuhi, ya. Jadi kita sebagai manusia itu paling tidak ada kebutuhan yang harusnya kita penuhi. Kalau kebutuhan kita tidak terpenuhi, apa yang bisa kita? Ngamuk, terus apa nih? Stres, apa itu? Sekolah dengan sunat, kebutuhan yang tidak terpenuhi, stres, emosi, merengut gitu ya. Terus apa nih? Kalau yang mudik, atau ya, gak bisa dipong, aman. Ternyata kebutuhan tidak terpenuhi. Namanya pada yang biasa dipong biasanya. Nah itu, jadi seluruh perilaku yang dilakukan itu pada dasarnya itu pasti punya tujuan. Gak mungkin tidak. Nah, murid itu punya kebutuhan dasar tertentu ketika melakukan sesuatu perbuatan. Seperti itu. Jadi murid itu pasti kalau kita amati dia melakukan salah, pasti dia punya kebutuhan. Katakanlah misalkan masalah makanan aja,
Edi, Edi itu ngambil makanan milik temannya, diraya, diambil, minta. Dalam pandangan kita mungkin bosanya nakal, senengannya jadi makanannya asal. Tapi setelah kita selami, ternyata ada kebutuhan dasar dari si Edi ini yang tidak terpenuhi. Mungkin bisa dipandang dari berbagai sisi. Yang pertama misalkan ya, ada istilahnya kebutuhan bertahan hidup. Si Edi ini bisa dikatakan dia punya kebutuhan bertahan hidup karena apa? Dikata makanan kan? Dia ngambil makanan milik temannya. Dengan alasan pasti karena mungkin si Edi ini dari rumah tidak diberi kalau oleh orang tua sehingga dia lapar atau beberapa hari sehari juga tidak makan, dia ambil milik temannya. Kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi sehingga dia ambil milik temannya. Boleh jadi seperti itu. Jadi yang kebutuhan dasar manusia yang berdasarkan bertahan hidup diantaranya berkaitan dengan makanan, tempat tinggal, pakaian, keamanan, dan juga kesehatan. Itu dalam salah satu sisi pandang. Mungkin di sisi pandang yang lain berbeda. Mungkin apalagi kalau berkaitan dengan kasusnya si Edi. Saya mau menyampaikan Edi ambil makanan milik temannya makan. Raya senang. Mungkin kalau dari segi kekuasaan bisa nggak? Bisa ya. Kenapa? Si Edi ambil makanan milik temannya karena dia ingin ditakuti oleh temannya. Dan saya itu dibilang apa? Gangster. Sehingga ya. Jadi kalau sudah berbicara seperti itu, berarti Edi ini butuhnya adalah kebutuhan tentang penguasaan. Jadi 5 dasar kebutuhan ini diantaranya bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa terima. Kalau Pak Bayu, kebutuhan dasar yang belum terpenuhi terpenuhi semua. Alhamdulillah, luar biasa ya, terpenuhi semua. Jadi ada kasih sayang dan rasa terima, terus penguasaan, kemudian kebebasan, kemudian ada kesenangan, tidak terlalu kelihatan, terakhir kesenangan. Jadi, 5 kebutuhan dasar manusia ini diantaranya adalah yang menjadi faktor bahwa seseorang itu bisa saja melakukan kesalahan itu terkait dengan faktor dasar yang tidak terpenuhi. Boleh jadi ambil makanan teman hanya karena iseng saja, menjadikan sapi dan kita kansar ini roda perhatian kan macam-macam. Ini di 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang keempat itu motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia ini dibagi menjadi 3 ya. Jadi yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga ini yang paling bagus yang mana? Pertama, 2, atau 3? Bagus semuanya. Kenapa bagus semuanya Bapak? Karena ditulis, karena disebutkan di situ. Kita bahas satu persatu ya. Yang jelas motivasi ini kaitannya tadi kan dengan perilaku yang dilakukan oleh manusia pasti punya tujuan tertentu.
dikategorikan menjadi 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi siswa itu kadang kalau dalam pandangan kita ya, dia melakukan sesuatu itu masih takut bebek pun aku yang memiliki hukum. Bisa begitu. Sama pelajaran saya juga pernah aku bebek di samping terus di masih seperti itu. Jadi murid bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Kalau aku tidak melakukan, apa sih yang nanti akan saya terima? Saya nggak ikut masalah budaya. Jangan-jangan nanti saya dihukum, daripada dihukum disuruh hormat bendera sama 1 jam, lebih baik saya bagas pulang aja, itu apa-apakan. Ada yang seperti itu. Itu yang pertama. Jadi hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Banyak di antara siswa itu yang punya motivasi seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau saya nanti nilainya 100, nah nanti oleh Pak Bayu pasti dijajake nyayang. Itu kemudian ada yang seperti itu, pasti dia hanya besok sini 100 jajak nyayang Pak Bayu, atau sekelas minggu lagi supaya nanti diberikan SK. Ya ada. Jadi kalau seperti itu terus lah, ya pertemuan berharap SK berkurang begini. Jadi terkadang ya kalau seperti itu baik atau buruk ya Pak Bayu itu Pak. Kalau murid masih berharap imbalan, terus takut akan hukuman dari setiap hari masuk ke sekolah itu motivasinya harus seperti itu, kira-kira baik itu Pak Bayu. Bayu tenang. Jadi menurut saya setiap murid itu butuh motivasi, karena kesadaran dari tiap murid itu kan berbeda. Jadi contoh aja ini, ada yang motivasinya sederhana, mereka belum tentu mau melakukan. Tapi kalau motivasinya benar-benar nyata, contoh, kalau kamu bisa ini bagian buat kamu sebuah mobil motor, dia pasti akan berusaha. Tapi hanya sekedar nanti kalau kamu bisa ini, kamu akan jadi orang sukses. Itu kan hanya sekedar bayangan, sehingga apa? Mereka belum tentu mau melakukan. Jadi kalau saja kita sebagai muslim, nanti kalau kamu sholat jadinya surga. Padahal surga itu masih dalam bayangan. Kamu nggak sholat menakar. Coba mereka berhadapan langsung. Makanya kita ada di dunia kita itu ya agak dilema surga. Jadi contoh aja ini kalau saya tak ngomong apa-apa. Negara kita negara hukum. Negara kita boleh menerapkan hukum yang jelas nyata atau mereka melanggar pasal sekian ayat sekian hukumannya ini. Tapi di sekolah kita itu kadang dilematis juga. Hukum ada tapi tidak bisa diterapkan. Jadi untuk memperlakukan budaya positif di lingkungan sekolah kita sendiri aja itu akan sulit, karena apa? Bertentangan dengan berbagai macam aturan yang mungkin tidak tertulis juga. Jadi sebetulnya menurut saya pribadi, sebagai guru untuk mengontrol siswa dengan budaya positif itu kadang butuh ada semacam tekanan. Tapi kalau tidak ada semacam tekanan, ya akhirnya mereka itu tadi paku orang angkat tetap muda, nilai nilai tetap muda. Tidak ada motivasi tersendiri bagi mereka untuk caranya itu naik kelas, caranya itu juga untuk atau tidak keluar dari sekolah. Beda dengan mungkin zaman kita dulu ya, itu jelas ya. Jadi misalnya yang istilahnya kurikulum merdeka ini ya seperti itu.
Jadi murid kurang begitu termotivasi kalau menurut saya, karena apa? Tidak ada itu lagi ketakutan yang membuat diri mereka bisa berbuat lebih baik. Itu ya. Terima kasih. Ya. Kalau biasa, terus Bapak Bayu kali dikasih respon gas luar biasa. Bapak Bayu kalau sudah berpendapat sama biasa pasti menginspirasi. Nah, itu kaitannya dengan tadi motivasi siswa ketika melakukan suatu kebebasan itu yang jadi motivasi. Dan yang terakhir yang adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi murid akan tanya, akan jadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya. Nah, kalau yang terakhir ini, yang ketiga, ini motivasinya bukan eksternal. Jadi motivasinya sudah dari dalam diri. Kalau sekolah ya sudah tidak usah dioyak-oyak ikuti, tidak usah selalu dimarahi gurunya. Orang yang nomor 3 ini, kalau di SMK kita udah lumayan langka, nggak tahu kalau yang TB atau DKB atau TKD agak langka. Jadi dulu ingat Mas Rizky ya, Mas Rizky yang LKS, motivasinya luar biasa. Setiap pagi datang paling duluan di kelas, nggak pernah buat koma. Nah itu biasanya dia sudah punya motivasi intrinsik dari dalam diri. Kita dulu mungkin dari SD sampai SMK nggak tahu. Yang ini juga mungkin dulu motivasinya beda-beda. Apakah sudah didasari dari dalam diri atau orang lain? Kita nggak bisa menyamakan. Nah, itu untuk motivasi perilaku manusia. Jadi sekarang kita bagi menjadi 3 ya. Dari motivasi yang sudah dimiliki siswa, nah hendaknya nanti kita juga akan kenal dengan yang namanya hukuman, konsekuensi maupun restitusi. Kalau hukuman itu biasanya tidak terencana, datangnya tiba-tiba, gak tahu resikonya. Misalkan Pak Agung sebagai STP 2K, kalau melaksanakan hukuman biasanya nggak ada acuan. Pokoknya kalau kamu terlambat ya lari di lapangan 5 kali silakan berpilih, nggak boleh ditawar. Dan siswa juga satu dengan yang lain terkadang berbeda. Itu mungkin hukuman. Dia murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi murid itu tidak dilibatkan. Kayak itu apa? Urut rembuk. Aku hidup disiplin apa ya? Nggak boleh. Terus selanjutnya bersifat satu arah dari guru ke siswanya langsung. Terus berupa hukuman fisik atau psikis. Ini mungkin di SMK sudah mulai agak berkurang ya, tidak seperti mungkin kita zaman kecil dulu ya, tidak hanya di SMK, bahkan di SMP maupun SD untuk hukuman yang bersifat fisik itu sudah lumayan berkurang. Kemudian yang selanjutnya ada konsekuensi. Kalau konsekuensi itu terencana, jadi disepakati. Kalau di kelas ya ada kesepakatan antara murid dan guru. Misalkan pelajarannya Toto, nanti kalau siswa ketahuan main HP, harusnya saya sita, sudah sampaikan di kelas. Nanti kalau disita yang ngambil harus orang tuanya. Sepakat, itu kesepakatan. Dan murid itu tetap dibuat tidak nyaman, kadang dibuat tidak nyaman dengan kesepakatan yang kita sepakati bersama. Kemudian sikap guru itu selalu memonitor murid. Jadi ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi.
Kalau dilihat tingkatannya biasanya lebih tinggi ya, konsekuensi. Tinggal penerapannya nanti seperti apa. Nah, terus yang ketiga, ini istilah baru, istilah yang saya dapat dari salah satu guru yaitu restitusi. Di restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri berdasarkan bimbingan-bimbingan yang kita beri. Jadi kalau restitusi itu diharapkan siswa itu sadar akan kesalahannya. Kalau tingkat SMK ini juga dilema juga seperti katanya Pak Bawi tadi. Ada sudah kita kasih peringanan, tapi malah mahasiswanya melakukan ulah lagi seperti itu. Dinasihati masih sulit. Ini tantangan-tantangan kita seperti itu. Mungkin ada yang mau disampaikan tentang ketiga istilah ini, ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Monggo silakan kalau mau ada feedback. Kita di sini diskusi ya. Jangan nggak hanya disampaikan saya ya, boleh dibuat senyaman ini. Oke, belum ada. Lanjut ya. Oke, kita lanjutkan. Oh iya, Pak Haji, monggo. Ini saling tukar pikiran pokoknya. Saya beberapa saja. Mungkin bisa dikembalikan ke ini ada tiga model hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Memang bermanfaat sekali bagi kita yang ada di SMK ini, karena notabene anak-anak itu atau siswa itu susah untuk dikendalikan atau dikontrol di awal. Namun idealnya itu memang kita juga memiliki bahasanya setiap anak itu memiliki hal baik dalam dirinya, sehingga itu memang tugas guru idealnya menemukan hal baik itu atau menemukan hal baik itu agar tidak berubah menjadi atau hal buruknya ini tidak lebih dominan. Memang itu dengan guru seperti itu. Namun kenyataannya mungkin dalam prakteknya ya, ada yang bisa, ada yang tidak. Tergantung juga itu pun muridnya juga ada yang bisa diberikan atau tidak. Namun idealnya sebenarnya setiap siswa itu mungkin bisa, karena setiap orang itu kita berbicara. Setiap orang itu pasti memiliki sesuatu yang baik dalam dirinya, itu juga motivasi dalam dirinya. Cuma mungkin belum ketemu, entah itu dari dirinya sendiri yang belum ketemu, dan juga mungkin semisal sebelumnya ingin menemukan itu juga butuh proses dan waktu yang lama sekali. Makanya namun juga kita tidak boleh terus asa terus mahal dan mencari di Eropa yang terus kita terus asa ya sudah terserahlah, kita ngajar melaksanakan tugas yang ada, terus bocah lahir apa ya kemudian dia menemukan sendiri akibatnya itu sikap apa. Jadi kalau menurut saya, misal kita nggak bisa membantu semua orang, mungkin kita bisa menjaga yang bisa dibentuk untuk masa saya. Jadi itu misal kalau nggak ada semua orang itu ngeyel sama siswa yang ada kan, kita
pelihara yang kita mulai pelihara yang bisa dipelihara. Yang tidak bisa dipelihara yang idealnya seperti itu ya kita harus pikirannya. Emang susah kalau mikir pikiran. Pokoknya coba kita berpikirnya biar waktu berapa dulu ya. Tapi belum tentu karena itu diatur dulu ya Pak. Jadi idealnya kita juga harus kita bisa. Terus untuk bagaimana konsekuensi restitusi ini mungkin bisa dilaksanakan bertahap. Kalau menurut saya bertahap gimana? Ada yang siswa itu bisa memakai langsung restitusi. Terus ada yang siswa bisa dimulai dari konsekuensi, sehingga nanti dia lama-lama terus bisa naik tingkatan ke restitusi. Ada yang model anaknya pertama itu dihukum terus tapi dihukum terus dikasih sambungan, jadi mungkin bisa jadi konsekuensi. Karena misal sudah pelajaran terus besok pertama itu buat nyapu. Terus turunnya dia, mungkin kita bisa pengen dia dengan pendekatan terus sehingga bisa naik tingkat. Jadi mungkin konsekuensi yang dirasakan bersama-sama. Terus sama-sama juga misalkan itu bisa restitusi. Memang itu pekerjaan yang sangat berat sekali. Oh ya. Atau dibalik ya Pak. Ini restitusi itu kalau nggak bisa terus diturunkan grade-nya menjadi konsekuensi. Kalau itu nggak bisa ya diturunkan menjadi hukuman. Sehingga nanti mungkin terus nanti bisa menjadi lagi. Ini itu Pak kalau terima kasih Pak Adi ya, sangat motivasi yang sangat luar biasa. Ini Pak Bayu menanggapi. Oke, siap. Menarik ya. Kalau kita bicara masalah sesuai mereka ada aja. Tadinya Pak Eko yang mungkin bertanya kepada kita. Sekarang dia yang bertanya. Menurut Pak Eko, keberhasilan seorang siswa atau seseorang itu umumnya itu bisa terlahir dari sebuah tekanan atau tanpa ada tekanan. Di keberhasilan seseorang itu bisa bermula atau berasal dari tekanan atau yang tidak ada tekanan sama sekali. Menurut Pak Eko gimana? Ya, ini memang pertanyaan sulit. Keberhasilan seseorang itu ditentukan berdasarkan tekanan atau tidak adanya tekanan. Kurang lebih seperti itu. Iya, mungkin kita sudah punya pendapat masing-masing. Itu kalau dari saya itu tergantung dari kondisi siswa itu sendiri. Katakanlah satu orang dengan yang lain itu kemungkinan punya pembawaan yang berbeda. Misalkan kalau saya dengan Pak Edi yang PKP, kalau saya misalnya orangnya nurut sesuai aturan, gitu, kalau ditekan itu enggak seneng, misalkan, berarti kalau saya itu lebih senangnya tidak ada tekanan dari orang lain sehingga misalkan saya daftar CPDB ini nggak harus diwajibkan tapi daftar, saya ingin berusaha memperbaiki diri saya, itu kalau saya misalkan dan yang namanya itu kan dia PAP ya. Tapi ada juga misalkan siswa itu kalau dia tidak punya kepribadian yang bagus, sehingga kalau dia mau mengembangkan diri itu harus dapat tekanan dulu baru dia mau bertindak, itu juga ada. Jadi kalau saya sih ada perbedaan pendapat mungkin Pak Bayu. Jadi setiap orang itu kadang berbeda-beda untuk penanganannya. Terkadang orang itu baru bisa melejit kalau diberikan tekanan yang banyak. Seperti itu juga. Ya maksudnya ada pada umumnya
pada umumnya itu orang bisa belajar itu kalau ada tekanan atau tanpa ada tekanan. Monggo ini kalau saya pribadi, kalau pada umumnya ya, saya akan berpikirnya gimana? Pada umumnya orang itu, kata saya perasaannya baik, gitu. Tapi kadang itu di dunia nyata kita dihadapkan banyak siswa kita ya, apalagi siswa TKR itu memang siswa TKR karena kondisi fitnya seperti itu biasanya kita dihadapkan itu dengan tekanan ya. Kalau TKR ya, kita bicaranya seperti itu. Tidak tahu nanti kalau di KP itu mungkin tidak akan kembali. Maksud saya di sini kelompok kecil ini Pak, ya, kita sepakat ya, atau ada yang belum sepakat misalkan oh ini siswa bisa berhasil karena ada tekanan. Beda lagi dengan oh siswa ini tidak berhasil karena tidak ada tekanan. Sebagai contoh, siswa yang bangun tidur langsung ada makan, langsung berangkat sekolah juga, langsung ada motor, bensin sudah disediakan untuk bensin, tanpa dia tahu ini usahanya untuk mendapatkan itu semua itu perjuangannya semacam apa. Beda lagi dengan siswa yang memang harus sekolah, ya, dia makan aja susah, mau berangkat ke sekolah tidak ada sepeda motor, harus mungkin naik angkot atau bonceng teman. Di situ dia akan berpikir, ya, caranya itu sih, nek kami turun, iso makan diri karena orang tua tidak mampu memberikan makanan. Nah, di situ dia merasa tertekan. Di situ dia akan berpikir, critical thinking-nya muncul dari situ, dari sebuah tekanan. Jadi dengan sistem mungkin yang sekarang tidak ada beban untuk siswa untuk mencapai sesuatu titik, ya, misalkan nilai sekian, itu tidak bisa menurunkan critical thinking menurut saya untuk sebagian besar peserta didik. Kenapa? Itu tadi tidak ada motivasi dalam diri sendiri untuk bisa melewati nilai tersebut atau yang diwajibkan. Karena memerdekakan kita menjadikan semuanya seolah-olah seperti itu. Ya berarti ada ragu-ragu di dalamnya. Cuma saya sendiri lebih senang atau lebih suka dengan itu tadi, ya, adanya semacam tekanan. Karena tekanan itu bisa membuat seseorang berpikir kritis. Contoh misalkan orang itu ditekan dengan rasa sakit, pasti dia akan berpikir, dia cari yang mana, berubah ke sana ke sini. Coba kalau dia itu tidak sakit, dia kan tidak berpikir untuk menjaga kesehatan yang mana sebenarnya, oke lah, rapopo. Tapi kalau dia dicoba dengan sakit, dia akan berpikir. Kembali lagi dengan siswa, bicaranya ini beda ini cici, kalau ini cici kok ono apresiasi dari orang tua, itu kan suatu apresiasi. Dan sekarang itu tidak ada misalnya rankingan, ya, dia akan dapat apresiasi dari orang tua. Itu dari mana untuk memberikan itu loh Pak, aku ranking cici. Beda dengan dia pendidikan kita dulu, memang ada apresiasi kalau kamu bisa tidak besar, ranking peringkat tidak besar, tak cukup motornya. Wah, itu dia akan merasa termotivasi. Jadi dia akan berpikir berpikir kritisnya akan lebih meningkat. Tapi kalau sekarang ada motivasi yang memang benar-benar buat dia itu pengen bisa, ya tidak susah cuma buat guru diri. Nah, di sini kan dilematis seorang guru. Nah, kadang sudah memberi nasihat yang asal lewat dan dimulai yang awalnya tidak bisa dihaus setiap hari, tapi diremehkan oleh siswa. Itu kan dilematis. Kadang juga gurunya sudah pada titik dominasi tertentu, anaknya apa? Wah, ya kan, kue anak orang, guru surat, guru suratnya bodoh sakaramu. Akhirnya di titik koordinasi yang semacam itu, kemungkinan di antara teman-teman kita mungkin juga ada yang semacam itu. Kalau sudah cara A,
ditempuh, tapi peserta didik masih kebanyakan abai atau tanggung jawabnya kurang. Kenapa? Itu tadi lingkungan berpengaruh besar, karena kadang itu tadi semua tidak bisa dipukul rata. Kalau mungkin orang atas tahu, pasti akan mengambil kebijakan yang berbeda atau sudah beda. Kayak contohnya di lingkungan kita yang termasuk diakui atau tidak adalah pendidikan, yang mana kesadaran untuk membaca itu sangat-sangat kurang. Beda dengan mungkin daerah perkotaan yang minat membacanya itu lebih tinggi. Beda lagi di daerah maju, yang mana itu tadi sekali lagi untuk menumbuhkan minat baca sehingga orang itu bisa mempunyai wawasan luas itu sulit itu untuk di daerah-daerah yang semacam ini. Nah, oleh karena itu dibutuhkan semacam tekanan. Untuk apa? Untuk memacu mereka untuk mencapai sesuatu. Kalau tidak ada tekanan, itu tadi bagaimana mereka akan mau berpikir kritis atau berpikir tinggi kalau mereka saja tidak tertekan? Nah, itulah yang perlu mungkin disampaikan Pak Eko pada saat ada diskusi di forum perkuliahan tahun 2003 ini. Mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan nanti untuk mengambil keputusan ke depan dalam membuat aturan atau regulasi tentang peserta didik di lingkungan sekolah. Itu Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi kebanyakan pada umumnya manusia memang akan tidak menjadi lebih baik karena memang mendapat tekanan yang banyak. Seperti halnya misalkan diri kita dari kecil terposok itu. Tadi tanggapannya apa besar? Terima kasih untuk saatnya. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Jadi kita yang kelima, kita akan mengenal 5 posisi kontrol. Ini kita bisa introspeksi terhadap diri kita. Jadi sejauh mana kita penerapannya pada diri. Yang pertama, posisi kontrol kita sebagai guru itu terkadang menjadi seorang penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Ini istilah yang baru juga bagi saya. Bapak Ibu juga baru juga begitu. Jadi ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, misalkan ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah itu kalau kita posisi guru sebagai penghukum itu terkadang nggak pakai atribut, ya udah kamu berdiri di lapangan melakukan hikmat pembela selama 1 jam, nggak boleh dipakai penghukum. Itu ada juga. Kemudian yang kedua, ada yang guru itu sebagai atau orang tua atau guru itu bisa berperan juga sebagai orang yang membuat merasa bersalah. Jadi beberapa kali ibu bapak memberitahu kamu, tapi kamu itu selalu silakan. Apa sih kamu mau berubahnya? Kalau seperti itu, kadang kita ingin mendidik siswa nyalahi. Kadang kita tidak introspeksi deh. Saya juga tua kadang juga seperti itu. Jadi ada tipe-tipe yang berbeda-beda. Kemudian yang selanjutnya ada tipe orang tua atau guru sebagai teman. Nah, ciri-cirinya biasanya kalau guru sebagai teman itu kadang dia nyampaikannya lebih akrab dengan siswa, kemudian dia nyampaikan, ayo dong kita sekolah, tolong Bapak Ibu ya, sekali ini aja, sekali ini ya sudah, nanti kalau kamu melakukan pelanggaran lain kali jangan ulangi. Tapi turun ya Bapak Ibu, salah kalau ada dengan posisi kontrol sebagai teman. Dan yang terakhir adalah pemantau. Kalau masih ada ya, pemantau itu kalau sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya, yang menyadarkan seperti itu kalau pemantau. Nah,
kalau nanti setelah upacara selesai kamu beri atributnya ke koperasi, nanti dipasang, itu bisa juga diberikan guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir, guru sebagai manajer. Nah, yang diharapkan kita itu bisa menjadi guru sebagai manajer. Jadi guru itu misalnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Dia menanyakan terlebih dahulu kesalahan. Kemudian kan siswa menjelaskan. Kemudian guru itu bertanya, kira-kira kalau kamu melakukan kesalahan seperti itu, kamu bisa memperbaiki kesalahan ini dengan cara seperti apa? Itu bisa dikategorikan guru sebagai manajer. Ini ada posisinya ya, untuk posisi kontrol sebagai guru atau mungkin kita bisa introspeksi, kita itu termasuk golongan yang mana. Nah, mungkin kita coba ya. Yang pertama, ada perkataan saya kecewa sekali dengan kamu. Tadi berarti posisi apa ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Tadi berarti ya apa tadi? Pemantau? Apakah dia? Nah, kalau dia kecewa berarti membuat perasaan bersalah. Jadi istilahnya itu salah. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya, salah terus oleh ya baru digunakan pelanggaran. Ini termasuk ketiga guru. Dan itu Pak, guru sekarang itu dilematis. Untuk berkata-kata sekarang harus hati-hati. Ya, kalau tidak bisa kena pasal. Ya, kena pasal. Berarti kalau ini apa? Penghukum ya? Penghukum. Penghukum. Pikiran halang terus. Udah salah apa? Kata ini yang penting. Terus yang selanjutnya, ayo apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Iya Pak ya, guru yang itu manajer. Terus yang selanjutnya, ayolah lakukan ini dulu Bapak Ibu. Katanya kamu mau memperbaiki kesalahanmu, oke? Teman ya, teman. Ini, Wiko yang telah walaupun hanya 5 menit, coba nanti hubungi Pak Eko, nanti tak datang ke depan, tak sampaikan ke SD Braga biar agak dikurangi. Itu teman juga. Itu yang tadinya kamu tidak akan pernah dapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Hukum. Nah itu ya. Jadi tipe-tipe guru berbeda-beda. Mungkin kita yang terbaik kalau yang disampaikan di tadi adalah manajer, tapi kita harus bisa memposisikan kita sebagai guru yang mana itu pastilah kita tahu posisi kita. Kemudian yang bahasan kita selanjutnya adalah keyakinan kelas. Tadi ada istilah peraturan, kemudian konsekuensi, terus ada istilah keyakinan kelas. Nah, untuk pembentukan keyakinan kelas itu sifatnya abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi di kelas atau sekolah, sehingga mudah diterapkan warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Di keyakinan kelas ini sifatnya apa? Tadi berupa nilai-nilai yang harus, nilai-nilai kebaikan yang harus diterapkan siswa. Memang ini sulit juga kalau untuk SMK. SD itu masih turun-turun. Saya membuat keyakinan kelas dan di bimbing. Kalau biasa dapatkan bimbing bisa bilang. Ini memang agak sulit. Selanjutnya segitiga restitusi. Kalau segitiga restitusi kita tadi ada salah satu cara ya. Di antaranya kan ada apa tadi? 3 nih. Ada hubungan, ada
kalau di segitiga restitusi itu dibagi menjadi 3 ya. Jadi ini ada apa? Yang sebelah sini validasi kebutuhan menanyakan keyakinan. Untuk yang pertama ini menstabilkan identitas, gitu ya, menstabilkan identitas. Jadi siswa mungkin dalam pertama kali dia belum stabil keadaannya, kita stabilkan dulu emosinya. Jadi distabilkan supaya emosinya tidak meluap-luap ketika dia melakukan kesalahan. Nah, untuk menstabilkan identitas ini lebih cenderung kita kata-katanya yang bagus, jadi supaya siswa bisa kontrol emosinya lebih stabil terlebih dahulu. Baru kalau sudah nanti kebutuhan. Terus yang terakhir adalah menanyakan tentang keyakinan di kita. Menanyakan keyakinan itu tadi apa yang sudah kamu anggap terkait keyakinan kelas kita. Mungkin menyadarkan akan kesalahan yang dia lakukan. Nah, ini yang lebih halus, cara yang lebih halus dibandingkan dengan yang hukuman tadi. Nah, ini tadi sudah disampaikan Pak Adi juga panjang lebar terkait hukuman, konsekuensi maupun restitusi. Oke, nah ini kemarin salah satu aksi nyata saya. Jadi juga karena agak waktunya ada itu kan saya memanggil salah satu siswa untuk praktek segitiga restitusi. Ini kalau coba ini ada salah satu video mungkin yang lebih suaranya jelas, tapi dari sini mantap juga. Penerapan segitiga restitusi ketika siswa melakukan kesalahan. Masih marah misalnya. Validasi tindakan yang salah.
itu. Jadi ada salah satu contoh di segitiga seperti ini. Monggo ini kita juga punya beberapa tadi Pak Adi, ada saatnya kapan segitiga restitusi diterapkan. Mungkin di awal kalau aku ya awal tidak ada perubahan, mungkin bisa ditingkatkan dengan konsekuensi. Terus kalau dari konsekuensi belum mutlak, kalau tidak SMK ya biasanya ada hukuman. Ini tergantung kita sebagai guru bagaimana kita mensikapi terhadap masalah dari murid-murid itu. Seperti itu untuk contohnya. Kalau saya ini menerapkan di kelas ada beberapa siswa yang kalau kemarin itu yang memang awal siswa yang bisa diberitahu seperti itu. Beda lagi nanti mungkin kita tanya ke siswa yang lebih berat, mungkin kalau diterapkan restitusi ya harus pelan-pelan. Seperti itu Bapak semuanya untuk presentasi dari saya. Ini sudah lumayan lama ya kita diskusi terkait dengan gaya positif yang ada di sekolah kita. Jadi dengan adanya diseminasi ini, saya berharap juga masukan dari teman-teman. Iya Pak, saya terlambat tadi, minta maaf. Tidak apa-apa, setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi yang terpenting nanti kita itu sebagai manusia ya harus bisa tahu caranya untuk memperbaiki kesalahan kita ke depannya. Itu kan Mas Bayu ya? Ya benar Pak. Sekarang saya tanya Mas Bayu, terlambat itu karena apa? Ya tadi malam saya karena kan saya nonton bola sampai larut malam, akhirnya saya dan paginya juga kesiangan, jadi akhirnya terlambat. Oke, baik. Jadi Mas Bayu itu terlambat sekolah karena semalam itu nonton sepak bola sampai larut malam. Nah sekarang Bapak ingin tanya, menurut Mas Bayu nonton sepak bola sampai larut malam di televisi ada manfaatnya apa tidak? Kalau menurut saya sih Pak, dengan saya menonton bola, saya dapat mendapatkan kesenangan tersendiri dan dapat menghilangkan stres. Gitu ya, baik. Tapi kan kalau begini terus keadaannya itu kan akan membawa dampak buruk terhadap kamu dan juga kesehatanmu gitu kan. Jadinya kamu lah seperti ini, bangunnya kesiangan, apalagi masuk sekolah jadi terlambat seperti ini. Sudah berapa kali terlambat Mas Bayu? 3 kali ya? Ya, 3 kali. Kemarin saya dapat laporan guru piket seperti itu, sudah 3 kali.
Nah, menurut Mas Bayu, kalau bangunnya kesiangan seperti itu, besok bisa merubah apa tidak? Ya Pak, tapi kan menurut saya dengan saya menonton bola itu dapat ketenangan pribadi. Baik, Bapak memahami apa yang kamu pikirkan ya. Jadi kamu bilang seperti itu karena kamu ingin mempertahankan apa yang menurut kamu itu penting ya. Nah sekarang menurut kamu Mas Bayu, apakah nonton bola sampai larut malam seperti itu bagus bagi kesehatan? Kalau menurut saya sih tidak, karena kan saya masih pelajar juga. Masih pelajar, jadi harus tidurnya, berarti solusinya tidurnya lebih awal gitu ya. Nah sekarang menurut Mas Bayu, dengan datang terlambat ke sekolah itu apakah sudah sesuai dengan kesepakatan kelas yang kita buat? Belum ya, tidak sesuai ya, tidak sesuai. Karena itu juga kurang menghargai waktu gitu kan. Nah kalau begitu artinya dalam diri Mas Bayu itu sudah ada kesadaran bahwa menghargai waktu itu penting ya. Nah sekarang Bapak bertanya sekali lagi, sekarang apa yang kamu sudah yakini? Apakah mengatur waktu itu penting? Penting atau tidak? Penting Pak, karena saya seorang pelajar harus bisa mengatur waktu antara bermain, belajar, ataupun menonton TV. Betul sekali ya Mas Bayu ya. Itu yang Bapak harapkan. Jadi saya harap besok lagi Mas Bayu setelah kejadian ini ya, Mas Bayu itu lebih baik ke depannya. Jadi silakan diatur waktunya dengan sebaik mungkin antara sekolah, belajar di rumah, dan juga waktu bermain ataupun nonton TV. Sepakat Mas? Yes, sepakat Pak. Seperti itu. Semoga saya doakan Mas Bayu ke depannya jadi anak yang sukses. Amin. Terima kasih. Ya. Seperti itu, saya kira terima kasih atas kedatangannya ke sini ya. Besok lagi harapannya sudah lagi dan ke depan jangan sampai terlambat lagi. Siap itu ya. Jadi terima kasih bisa kembali ke ruangan. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Bayi Pamungkas, kelas 11 TKI 3 SMKN 1 Sambirjo. Saya sangat senang dinasihati dan diskusi dengan Pak Eko Prasetyo mengenai kedisiplinan sekolah. Dan alhamdulillah saya tidak dihukum, namun saya menyadari pentingnya disiplin dan menghargai waktu. Terima kasih Pak Eko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas Dwi pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Baik ya, sehat. Sehat. Alhamdulillah. Ya, Mas Dwi, tahu tidak kenapa saya panggil ke ruangan saya ini? Mungkin mengenai tugas saya Pak. Ya, betul ya, mengenai tugas. Saya tanya, kemarin apa Mas Dwi tidak masuk? Saya masuk Pak, tapi tidak mengerjakan tugas dari Pak Eko. Sebenarnya masuk ya, tapi tidak mengerjakan tugas. Oke, tidak apa-apa Mas Dwi ya. Sebagai manusia itu pasti juga pernah melakukan kesalahan, tidak terkecuali. Pak Eko juga dulu seperti itu. Jadi misalkan hari ini tidak mengerjakan tugas, ya, harapannya yang terpenting adalah ke depan itu kamu harus bisa menjadi lebih baik lagi. Itu Mas ya. Jadi bagaimana caranya kita untuk memperbaiki kesalahan. Sekarang saya tanya Mas Dwi, kira-kira kenapa Mas Dwi kok tidak mengerjakan tugas? Saya capek dan mengantuk Pak. Semalam saya main HP sampai larut jam 12 malam. Jadi pas di sekolah saya mengantuk Pak. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita Mas Dwi? Masih Pak. Masih ya. Kalau masih ingat, kira-kira apakah kamu sudah melakukan keyakinan kelas yang kita sepakati tersebut?
Belum Pak. Belum ya. Jadi keyakinan kelas apa yang menurut Mas Dwi itu belum dilakukan atau belum sesuai? Selalu bertanggung jawab Pak. Ya, untuk selalu bertanggung jawab. Sekarang kamu sudah tahu ya. Sekarang apakah kamu sudah punya solusi untuk menyelesaikan masalah ini? Ya Pak, pertama saya minta maaf karena tidak mengerjakan tugas dari Bapak. Kedua, saya tidak akan tidur terlalu larut malam lagi dan besok akan mengerjakan tugasnya Pak. Ya, bagus Mas ya. Baik, Mas Dwi, Pak Eko apresiasi terhadap usahamu ya. Semoga besok kamu kedepannya lebih baik lagi. Dan ketika di kelas jangan mengantuk. Silakan tidurnya lebih awal. Itu Mas ya. Ini sudah punya solusi, alhamdulillah. Saya kira cukup untuk pertemuan kita kali ini Mas Dwi ya. Terima kasih, bisa kembali ke ruangan Mas Dwi. Terima kasih. Atau istirahat untuk. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Artanto dari kelas 11 TKR 3 SMK Negeri 1 Sambirejo. Saya sangat senang dinasihati dan diskusi dengan Pak Eko Prasetyo mengenai tanggung jawab terhadap tugas. Saya tidak dihukum, namun saya menyadari pentingnya bertanggung jawab terhadap apa yang saya lakukan. Terima kasih Pak Eko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena kita punya budaya kultur yang beraneka ragam karakter yang dimiliki siswa, jadi paling tidak itu referensi ya bagaimana kita ke depan membiasakan supaya budaya positif di SMK Negeri 1 Sambirejo ini tetap terjaga baik dari gurunya maupun muridnya. Presentasi dari saya kira cukup seperti itu Bapak-bapak. Terima kasih atas kehadirannya sampai selama ini masih bertahan di sini ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jadi harapannya nanti bisa kita terapkan untuk pembelajaran kita kepada murid kita. Mungkin ada closing statement dari kawan-kawan yang ingin menyampaikan sesuatu, saya persilakan. Monggo silakan. Mungkin ada yang mewakili Apri. Jangan ada feedbacknya. Terima kasih Pak Eko, waktunya luar biasa yang disampaikan, yang sedikit entah ini statement atau feedback yang intinya kita di sini kita itu berangkat dari latar belakang keluarga yang berbeda, daerah berbeda, sekolah berbeda. Kita pasti memiliki gaya mengajar berbeda-beda pula, yang mana ternyata kalau kita feedback ketika kita masuk sekolah, sedikit banyak gaya kita mengajar itu akan dipengaruhi oleh bapak guru kita. Itu kalau kita coba kita feedback, ternyata oh saya zaman SMK itu diajar oleh Pak ini, ternyata ini juga kita terapkan. Dan kalau mungkin kita dalam saat ini di kurikulum merdeka kita dituntut memberikan atau statement atau pandangan, ternyata pola didik kita itu ketika kita terapkan pada zaman saat ini kemungkinan itu juga akan diterima oleh peserta didik kita itu akan berbeda. Maka tidak ada lain dilakukan adalah kita tetap belajar bagaimana kita intinya untuk mencerdaskan anak didik kita. Dan yang perlu diketahui ini adalah
ikhtiar kita, usaha kita untuk membekali diri kita. Kita sudah berusaha mendidik anak-anak kita dengan metode terbaik kita. Selebihnya maka kita serahkan kepada Allah. Semoga saja mungkin anak didik kita itu saat ini terlihat ngayonke, mungkin sirah ngabani kuping, tapi satu saat kita tidak tahu anak-anak kita itu menjadi menggantikan kita di sini. Mungkin itu saja dari saya. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tri atas feedbacknya yang luar biasa. Boleh jadi anak saat ini membingungkan kita, merepotkan kita, tapi suatu saat siapa tahu dari tangan anak-anak kita lah kita nanti akan ditarik ke dalam surga. Dan Pak Tri, amin, amin. Demikian Bapak-bapak semuanya, terima kasih sudah menyempatkan waktu. Apabila saya dalam penyampaian di seminasi kali ini terdapat banyak kekurangan, dan saya adalah orang yang pembelajar yang masih tetap belajar, jadi mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan juga ada manfaatnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan Pak Tri. Terima kasih Allah yang sudah menyampaikan estimasi ini. Jadi di pendidikan guru pembinaan ini ternyata banyak sekali ilmu baru yang bagi kita ya, seperti yang dulu saya alami di CJP Angkatan itu. Kalau mungkin kurikulum yang dulu, kurikulum 2013 itu kita diklatnya itu biasanya cuma membuat modul, RPP, silabus dan sebagainya. Tapi ini di kurikulum pendidikan ini ternyata itu kita tidak cuma membuat modul saja, kemudian CP dan sebagainya. Melalui pendidikan guru pembinaan ini kita diberikan ilmu bagaimana caranya kita itu menerapkan, tidak cuma kita saja. Maka kita diberi ilmu untuk menasihati siswa misalkan tadi dengan budaya positif dan sebagainya. Jadi ini ilmu baru Bapak-Bapak ya. Jadi monggo yang belum dapat ilmu berbeda bisa dapat, dan dia nanti mendapatkan ilmu terbaru dan sesuai regulasi yang diberikan oleh Mas Menteri yang mau pendidikan ini. Dari diseminasi budaya positif Pak Eko tadi kita sedikit sudah mendapatkan ilmu baru kita. Nah, nanti dengan mengikuti guru pembinaan, harapannya semuanya sudah paham. Semakin banyak guru pembinaan di suatu sekolah, pastinya akan semakin mudah kita dalam melaksanakannya. Ya, jadi monggo Pak Pria atau mungkin kembali dapat lagi ini. Dan hari ini hari terakhir, pengisian kalau belum bergerak. Oke, hari ini hari terakhir, dan mungkin teman-teman dari anak menuju kemarin 3 orang mengikuti pendaftaran DPD. Mulai Pak Moto, kemudian yang sudah saya tahu Pak Moto dan Pak Anton mengikuti yang 10 dan masalah itu nanti menyusul yang 17. Kemarin Pak Istiawan juga akan sebelah sini. Apalagi kemarin Pak Kepala Sekolah juga seperti mewajibkan semuanya ikut bagi yang berdampak menjadi sana. Oke, mungkin itu saja acara demi acara sudah kita lampaui bersama. Semoga
kita mendapatkan ilmu yang baru ini dan bisa menerapkan di sekolah ini dan terutama di masyarakat didik kita. Menginjak yang terakhir adalah acara penutup. Mari acara pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama. Alhamdulillah. Saya sebagai